Mantap. 5 September 2020, kami bersama rombongan berangkat di Kecamatan Sumarorong menuju ke daerah bagian Toraja di pelosok, namanya Kondoliwata. Kedatangan kami adalah untuk mendaki sebuah gunung yang info masyarakat sekitar, gunung ini belum pernah terjamah oleh para pendaki. Mengapa demikian? Karena gunung ini konon memiliki cerita mistis, sehingga beberapa dari mereka enggan untuk mendaki. Namun kedatangan kami disambut baik dan antusias oleh mereka, karena ini juga merupakan pertama kalinya mereka mendaki bersama kami. Setelah menyiapkan segala sesuatu, juga berpamitan kepada tokoh masyarakat, kami pun melangkahkan kaki. Beruntungnya, ketika kami tiba di kaki gunung ini, ada seorang warga yang tinggal di kebun dan bersedia untuk mengantar kami hingga ke puncak, sehingga kami juga tidak perlu susah-susah mencari jalur untuk sampai di puncak. Karena suhu yang cukup dingin, kami memutuskan untuk berhenti sejenak untuk sekedar ngopi bersama, melepas penat, hingga mengumpulkan tenaga agar dapat sampai di puncak dengan selamat. Taruh sendiri saja gulanya. Setelah cukup tenaga untuk berjalan lagi, kami pun kembali berjalan bersama-sama. Sebagai panduan, kami gunakan kompas yang tersedia di handphone agar nanti ketika keluar dari jalur tidak terlalu jauh dan dapat kembali kepada jalur yang sebenarnya. Sesampai di puncak, kami pun membagi tugas. Beberapa membuat tenda, ada yang membuat perapian dan juga memasak, dan beberapa orang bergegas mengambil air yang lumayan jauh dari tempat kami mendirikan kemah. Oleh karena kami tidak dapat melihat apa-apa, hanya bayangan hitam nun jauh di sana, sehingga tidur adalah pilihan setelah mengisi perut. Di pagi hari, sedikit lelah terbayarkan, tetapi tidak sepenuhnya, oleh karena kabut tebal menyelimuti kami, sehingga kita harus berada di dekat api biar tidak kedinginan. Beberapa teman nampak tidak ceria. Sepertinya beberapa dari mereka mengalami malam yang panjang, tidak dapat tertidur karena kedinginan. Juga karena gunung ini memang mistis. Namun tak satupun dari mereka yang bercerita. Mungkin karena mereka masih kedinginan, atau karena kita masih ada di gunung. Barangkali berbeda kalau kita sudah turun. Ngomong-ngomong soal nama, Gunung Rambu yang diberikan pengertian oleh Belanda ini, Gunung Pengintaian, memiliki tugu, tetapi karena penjual barang antik mencari harta karun atau apalah istilahnya, sehingga tugu tersebut digali dan juga nisan yang ada di situ dilepas, sehingga tersisa tembok. Sebagaimana kita menghormati orang yang duluan lahir daripada kita, alam ini duluan ada daripada kita, maka kita hormati dengan cara menjaga keindahannya. Itulah yang dimaksud dengan kesulungan ciptaan Tuhan, bahwa dunia ini, alam ini duluan tercipta sebelum kita, maka kita menghormatinya sebagai tanda menghormati Sang Pencipta. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Sebuah keanehan terjadi pagi itu. Ketika awan tebal dan kabut serta angin kencang melanda kami,
Kami yang sebelumnya memutuskan untuk melakukan misa tetap berniat untuk melanjutkan. Namun keajaiban terjadi ketika antifon pembuka dimulai. Tiba-tiba cuaca menjadi cerah. Seakan-akan alam mengiyakan doa kepada Sang Pencipta. Kami pun disuguhi pemandangan yang indah, gunung yang berbaris memanjang, serta yang istimewa adalah kita dapat menyaksikan Gunung Latimojong, yakni gunung yang tertinggi di Sulawesi. Cukup sekian video kali ini. Kami menyajikan pengalaman mistis di bagian kedua yang kami dan teman-teman alami di gunung ini, Gunung Rambu. Juga satu pesan, hormatilah alam sebagaimana kita menghormati orang yang lebih dulu, lebih tua dari kita. Alam merupakan pendatang pertama di bumi. Salam lestari, jayalah pegunungan Indonesia.